Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Astuti Zahro, NPMG 1A019006 dari kelompok 15. Di sini pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai distribusi Bernoulli. Nah, distribusi Bernoulli ini adalah distribusi yang bersumber dari percobaan Bernoulli. Percobaan Bernoulli adalah percobaan yang menghasilkan dua kemungkinan hasil, yaitu sukses dan gagal. Contohnya adalah pelemparan satu buah mata uang logam, di mana terdapat dua kemungkinan hasil yang bisa diperoleh dari satu kali pelemparan, yaitu angka dan gambar. Misalnya munculnya angka dianggap kejadian yang sukses, di mana peluang munculnya adalah PP, dan munculnya gambar dianggap kejadian yang gagal, di mana peluang munculnya adalah 1 min P, 1 min P. Selanjutnya, variabel random XX terkait percobaan tersebut diberi nilai 1 dengan peluang PP jika sukses terjadi dan diberi nilai 0 jika gagal terjadi dengan peluang 1 min P. Dengan demikian, variabel random XX dikatakan berdistribusi Bernoulli. Percobaan Bernoulli adalah percobaan yang memenuhi kondisi-kondisi berikut. Yang pertama adalah percobaan atau kejadian hanya dilakukan satu kali. Yang kedua, setiap percobaan atau kejadian hanya memberikan dua hasil yang mungkin, yaitu sukses atau gagal. Dan yang ketiga, probabilitas sukses disimbolkan dengan P, dan probabilitas gagal dinyatakan dengan Q, adalah Q sama dengan 1 min P. Secara matematik yaitu PB, di mana X dan P X sama dengan 1 min P atau sama dengan Q, di mana X sama dengan 0, kemudian 0, di mana X tidak sama dengan 0 atau 1. Atau PB, X dan P, jika diketahui X dan P, di mana P pangkat X, 1 min P pangkat 1 min X, di mana X sama dengan 0,1, dan P lebih besar atau sama dengan 0, dan P lebih kecil atau sama dengan 1. Beberapa ukuran statistik deskriptif distribusi Bernoulli. Yang pertama itu ada min atau nilai harapan, di mana X sama dengan P, kemudian ada varians, di mana P 1 min dikali 1 min P sama dengan P kali X, kemudian ada fungsi pembangkit momen, di mana 1 min P ditambah P dikali E pangkat T, di mana 1 merupakan elemen R. Soal distribusi Bernoulli yaitu, jika dalam suatu permainan sebuah dadu, kejadian dadu bernilai 4 atau 6 disebut sukses dan kejadian lainnya disebut gagal. Tentukan rata-rata dan variansnya, yaitu fungsi peluang, rata-rata dan variansnya, kemudian FPM. Penyelesaiannya, peristiwa sukses bisa kita ketahui dari soal tadi, yaitu peristiwa sukses jika dadu bernilai 4 atau 6. Kemudian peristiwa gagal jika dadu bernilai 1, 2, 3, 5. Maka peluang suksesnya yaitu ada 4 dan 6, ini kan 2, berarti 2 dibagi 6 sama dengan 1/3. Kemudian peluang gagal 1 min P sama dengan 1 dikurang 1/3 sama dengan 2/3. Maka yang pertama, fungsi peluangnya yaitu PX sama dengan 1/3 pangkat X dikali 1 dikurang 1/3 pangkat 1 min X. X sama dengan 0,1. Kemudian PX sama dengan 0, di mana X lainnya. Kemudian yang kedua adalah rata-rata dan variansnya, yaitu EX sama dengan P sama dengan 1/3. Kemudian variansnya sama dengan P dikali 1 min P, berarti sama dengan 1/3 dikali dengan 2/3, sama dengan 2/9. Kemudian yang ketiganya yaitu FPM. FPM-nya itu berarti 1 min P ditambah PE pangkat T sama dengan 2/3 ditambah 1/3 E pangkat T. Kemudian ada distribusi binomial. Nah, distribusi binomial ini adalah distribusi probabilitas diskrit jumlah keberhasilan dalam percobaan ya atau tidak yang saling bebas, di mana setiap hasil percobaan memiliki probabilitas P. Ciri-ciri percobaan binomial yaitu sebagai berikut. Yang pertama, setiap percobaan dibedakan menjadi dua jenis kejadian, yang keduanya saling lepas. Yang kedua, hasil dari percobaan tersebut hanya dua macam, yaitu berhasil dan gagal.
Yang ketiga, peluang kejadian berhasil adalah P dan peluang kejadian gagal adalah Q, yaitu 1 min P. Kemudian yang keempat, masing-masing percobaan bersifat saling bebas. Artinya hasil percobaan pertama tidak memengaruhi hasil percobaan berikutnya. Jika percobaan binomial dilakukan berulang-ulang sampai n kali, peluang diperoleh sukses sebanyak X dapat dihitung dengan rumus berikut. Rumusnya yaitu P, X sama dengan X, sama dengan B, X, NP sama dengan NC, X dikali P pangkat X dikali Q, N pangkat N min X. Dengan X sama dengan 0, 1, 2, 3 hingga N, yang mana keterangannya N adalah banyaknya percobaan, kemudian X sama dengan banyak berhasil, P peluang berhasil, Q peluang gagal, yaitu dimana Q itu sama dengan 1 dikurang P. Beberapa ukuran statistik deskriptif binomial, yaitu yang pertama ada min atau nilai harapan, yaitu EX sama dengan N dikali P. Kemudian ada varians, di mana N dikali P dikali 1 min P, yaitu atau bisa juga dengan N dikali P dikali Q. Kemudian ada kemencengan atau skewness, itu rumusnya yaitu 1 min P dibagi NP ditambah P dibagi N dikali 1 min P dikurang 2N. Atau sama dengan Q dibagi N dikali P ditambah P dibagi N kali Q dikurang 2 bagi 6. Kemudian ada keruncingan atau kurtosis, yaitu 1 min 6 dikali P dikali 1 min P dibagi N kali P dikali 1 min P ditambah 3. Atau sama dengan 1 dikurang 6 dikali P dikali Q dibagi N dikali P dikali Q ditambah 3. Soal distribusi binomial, yaitu sebuah dadu dilemparkan sebanyak 5 kali, berapa peluang muncul mata dadu 4 sebanyak 2 kali? Berarti bisa kita ketahui, berarti banyaknya percobaan adalah 5 kali. Kemudian X sama dengan 2, kemudian peluang sama dengan 1/6, Q sama dengan 1 dikurang 1/6 sama dengan 5/6. P ini adalah peluang sukses, kemudian Q ini adalah peluang gagal. Ditanya peluang muncul mata dadu 4 sebanyak 2 kali. Maka P, X sama dengan 2, sama dengan B, 2, 5, 1/6, 5 faktorial dibagi 2 dikali faktorial dikali 3 faktorial dikali 1/6 pangkat 2 dikali 5/6 pangkat 3. Maka hasilnya yaitu 5 faktorial per 2 faktorial dikali 3 faktorial dikali 1/6 pangkat 2 dikali 5/6 pangkat 3. Maka hasilnya yaitu 5 dikali 4 bagi 2 kali 1 dikali 1/36 dikali 125 per 216 sama dengan 625 per 3088. Jadi peluang muncul mata dadu 4 sebanyak 2 kali adalah 625 per 3888. Kemudian akan masuk ke distribusi binomial negatif. Nah, distribusi binomial negatif ini memiliki syarat, yang mana syarat distribusi binomial negatif itu yang pertama, eksperimen terdiri dari serangkaian percobaan yang saling bebas. Yang kedua, setiap percobaan hanya menghasilkan satu dari dua kemungkinan, yaitu sukses atau gagal. Yang ketiga, probabilitas sukses dinyatakan dengan P, sedangkan probabilitas gagal adalah Q, yang mana Q adalah sama dengan 1 dikurang P. Tetap konstan dalam setiap percobaan. Dan kemudian yang terakhir, eksperimen terus berlanjut sampai sejumlah total R sukses diperoleh, di mana R berupa bilangan bulat. Jadi jumlah suksesnya tertentu, sedangkan jumlah percobaannya random. Ya, ini rumusnya yaitu P, NB, di mana X diketahui X, R, dan P sama dengan X ditambah R dikurang 1, C, R min 1, P pangkat R dikali 1 min P pangkat X, sama dengan X tambah R dikurang 1, C, R min 1, kali P pangkat R kali Q pangkat X. Fungsi distribusi binomial negatif kumulatif, yaitu ini pada rumus ini, F, N, B diketahui X, R, dan P, kemudian sigma XK sama dengan 0, P, N, B diketahui K, R, dan P, kemudian sama dengan sigma K, X, dan XK sama dengan 0, K ditambah R min 1, CR min 1, P pangkat R dikali 1 min P pangkat K. Dimana X sama dengan 1, 2 sampai N, R lebih dari 0, R merupakan bilangan bulat, kemudian P lebih besar dari 0,
Kemudian, beberapa ukuran statistik deskriptif binomial negatif. Yang pertama ada min atau nilai harapan, yaitu R dikali 1 min P dibagi P. Kemudian ada variance, yaitu R dikali 1 min P dibagi P kuadrat. Kemudian ada kemencengan atau skewness, yaitu 2 min P kuadrat dibagi R dikali 1 min P. Kemudian ada keruncingan atau kurtosis, yaitu 3R dikali 1 min P ditambah P kuadrat ditambah 6 dikali 1 min P bagi R kali 1 min P. Yaitu soalnya, carilah peluang bahwa seseorang yang melantumkan 3 uang logam sekaligus akan mendapatkan semuanya muka atau semuanya belakang untuk kedua kalinya pada lantunan kelima, dengan menggunakan distribusi binomial negatif untuk X sama dengan 5, K sama dengan 2, dan P sama dengan 1/4, sehingga diperoleh yaitu 1 dikali 1/4 pangkat 2 dikali 3/4 pangkat 3, sehingga 4 faktorial dibagi 1 faktorial dikali 3 faktorial dikali 3 pangkat 3 dibagi 4 pangkat 5, sehingga hasilnya yaitu 27 dibagi 256. Baiklah, itu saja penjelasan dari saya mengenai distribusi Bernoulli, distribusi binomial, dan juga distribusi binomial negatif. Apabila ada salah, saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rawi Niarpa Helda, NPMG 1A019-098. Di sini saya akan menjelaskan 3 distribusi. Lebih tepatnya menjelaskan soal dan penyelesaian dari 3 distribusi. Yang pertama itu adalah distribusi normal, yang kedua yaitu distribusi gamma, dan yang ketiga yaitu distribusi C kuadrat. Oke, yang pertama yaitu adalah distribusi normal. Soal dan penyelesaian. Soal dari distribusi normal. Suatu perusahaan listrik menghasilkan bola lampu yang umurnya berdistribusi normal dengan rataan 800 jam dan simpangan baku 40 jam. Sehingga, hitunglah peluang suatu bola lampu dapat menyala antara 778 dan 834 jam. Penyelesaiannya. Penyelesaian dari soal tersebut yaitu, pertama, dicari dahulu Z1-nya. Z1 sama dengan 778 dikurang 800 dibagi 40, sehingga hasilnya adalah min 0,55. Lalu kita cari Z2-nya. 834 dikurang 800 per 40, sehingga didapatkan hasil 0,85. Nah, dari tabel normal baku diperoleh P 778 lebih kecil dari X lebih kecil dari 834, sama dengan P min 0,55 lebih kecil dari Z lebih kecil dari 0,85, sama dengan P Z lebih kecil dari 0,85 dikurang P Z lebih kecil dari min 0,55, sehingga 0,8023 dikurang 0,2912, sehingga menghasilkan 0,5111. Lalu ini adalah grafik dari penyelesaian soal tersebut. Selanjutnya itu adalah distribusi gamma. Soal dan penyelesaian dari distribusi gamma. Soalnya yaitu, misalkan variabel acak kontinu X menyatakan ketahanan suatu bantalan peluru dalam ribuan jam yang diberi pembebanan dinamik pada suatu putaran kerja tertentu, mengikuti suatu distribusi gamma dengan alfa 8 dan B sama dengan 15. Maka probabilitas sebuah bantalan peluru dapat digunakan selama 60.000 sampai 120.000 jam dengan pembebanan dinamik pada putaran kerja tersebut adalah penyelesaian. P 60 lebih kecil sama dengan X lebih kecil sama dengan 120, sama dengan P X lebih kecil sama dengan 120 dikurang P X lebih kecil sama dengan 60, sama dengan FG 120 8 15 dikurang FG 60 8 15, sama dengan FG 120 per 15 8 dikurang FG 60 per 15 8, sama dengan FG 88 dikurang FG 48, sehingga sama dengan 0,5470 dikurang 0,0511 menghasilkan 0,4959. Nah, beberapa ukuran statistik deskriptif distribusi gamma di atas adalah mean dari soal tersebut adalah 120, variansnya adalah 42,43, kemencengannya 0,5, dan keruncingannya adalah 3,75. Selanjutnya, distribusi C kuadrat, soal dan penyelesaian. Pelemparan dadu sebanyak 120 kali menghasilkan data sebagai berikut.
Frekuensi observasi, sisi 1, 20, 20. Sisi 2, 20, 22. Sisi 3, 20, 17. Sisi 4, 20, 18. Sisi 5, 20, 19. Dan sisi 6 adalah 20, 24. Nah, nilai dalam kotak kecil adalah frekuensi ekspektasi. Apakah dadu itu dapat dikatakan setimbang? Lakukan pengujian dengan taraf nyata 5%. Penyelesaian, H0, dadu setimbang, sehingga semua isi akan muncul 20 kali. H1, dadu tidak seimbang, ada sisi yang muncul tidak sama dengan 20 kali. Selanjutnya itu adalah statistik uji X kuadrat. Nilai alfa 5% atau 0,05. K sama dengan 6. dB sama dengan K dikurang 1. Sama dengan 6 dikurang 1, yaitu 5. Lalu nilai tabel X kuadrat. K sama dengan 6. D sama dengan 5. dB 5. dB 5. Alfa 0,05, sehingga X kuadrat tabel yaitu 11,0705. Wilayah kritis, penolakan H0. Jika X kuadrat hitung, maka lebih besar X kuadrat, tabel dB, alfa X kuadrat hitung, lebih besar 11,0705. Kategori, sisi 1, sisi 2, sisi 3, sisi 4, sisi 5, sisi 6. Sehingga didapat hasil X kuadrat hitung 1,70. Jadi, X kuadrat hitung 1,70 lebih kecil dari X kuadrat dari tabel. Nilai X kuadrat hitung ada di daerah penerimaan H0. H0 diterima, pernyataan dadu setimbang dapat diterima. Berikut yang dapat saya jelaskan. Bila ada yang kurang, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tengah mengadakan diskon besar-besaran setengah kedatangan pengunjung yang berdistribusi eksponensial meningkat dari biasanya menjadi 8,4 per 30 menit. Berapa probabilitas kedatangan pengunjung dalam waktu 8 menit atau lebih? Yang ditanyakan di sini ialah pengunjung dalam waktu selang 8 menit. Berarti itu merupakan X0-nya. Di sini dapat kita lihat dia itu memakai satuan per 35 menit. Sehingga dapat kita tentukan bahwa pembagiannya itu 35 agar pembagiannya sama. Bisa dilihat itu X0-nya 8 menit, 8 dibagi 35 yaitu 0,228. Kemudian lambdanya dapat kita lihat yaitu 8,4. Dapat kita lihat di situ Baiklah, di sini saya akan menjelaskan soal tentang distribusi Weibull seperti gambar di atas. Di sini kita diperintahkan untuk menghitung waktu sampai gagal rata-rata dari pelat geser tersebut dan hitunglah probabilitas pelat geser tersebut akan mampu bekerja sekurang-kurangnya 6.000 jam. Dapat kita lihat rata-rata waktu sampai gagalnya seperti di atas, sehingga menghasilkan 10.000 jam. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan contoh soal tentang distribusi log normal. Misalkan X perubahan acak dengan Y sama dengan logaritma natural X yang mengikuti distribusi log normal dengan rata-rata mu Y sama dengan 50 dan varian 2 atau Y sama dengan 25. Maka tentukan A rata-rata, varian, modul, dan median dari perubahan acak X. Untuk yang A, mu X sama dengan eksponen dalam kurung mu X ditambah setengah tu kuadrat Y sama dengan 1,39 dikali 10 pangkat 27. Terus eksponen dalam kurung 2 mu Y ditambah tu kuadrat Y, di mana eksponen dalam kurung tu kuadrat Y dikurang 1 sama dengan 1,39 dikali 1085. Untuk modusnya sama dengan eksponen dalam kurung mu Y dikurang
untuk kuadrat Y sama dengan 7,20 dikali 1010. Untuk mediannya sama dengan eksponen dalam kurung mu Y 5 kali 18 dikali 1010.